ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hal yang berkaitan dengan sholat. Seorang hamba ketika ingin berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Sholat, apa makna sholat? Ini perlu kita pahami secara bersama. Jadi sholat itu sebenarnya doa. Jadi ketika kita berdoa, duduk sejenak, itu kita sudah sholat. Sehingga sebenarnya tidak berat. Kalau kita ingin sholat, kita duduk, kemudian merenung, sebenarnya kita sudah sholat. Dan itulah sesungguhnya kondisi terbaik seseorang ketika ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apalah gunanya Anda naik turun tapi tidak mengingat Tuhan Anda? Mendingan kita duduk sejenak, kemudian kita ingat Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakak, beta bingung dengan Ustaz penjelasan tadi nih. Ada lihat, sholat kita sudah ada gerakan fisik karena benar, ini memang Ustaz menyimpang sekali. Masa sholat tidak butuh gerakan nih? Itu dia, kayaknya sudah masuk, sudah kena di bepo otak nih. Kita harus membuat pengaduan. Coba ketemu pengaduan supaya ini kan Ustadz Gimana yang ceramah di masjid itu kita salah dengar kok. Masa dia omong, dia bilang sholat tuh soalnya pakai gerakan fisik, hanya lihat dalam hati. Dia bilang sudah dengar kok. Iya, betul. Betul. Kayaknya seni bagus itu Ustadz. Tidak begini Sa, kalau soalnya kita pilih pendidikan agama Sa, begitu. Mengingatkan jangan sampai bagian pengaduan dulu toh. di baru Islam. Iya, ibu betul. Kita pergi di pengaduan dulu, baru teruskan di Bimas Islam. Kalau begini kan bikin ketong resah dong. Aku juga sampaikan di tempat lain kayak begini. Betul ibu, betul. Langsung. Ibu menyesatkan masyarakat. Betul. Tapi saya tahu tuh kantornya di mana? Dekat mana? Dia di dalam eskalator yang di apa depan Masjid Undana. Undana situ. Pergi kita bawa ini sebagai ini sudah jelas-jelas ini aliran menyimpang dari ajaran agama begini masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silahkan. Ada yang bisa kami bantu? Dari mana nih? Masya Allah. Silahkan duduk. Oh iya, silahkan duduk. Bagaimana ibu-ibu cantik? Apa yang bisa kami bantu? Ada masalah? Ya Ibu, kami dari Majelis Taklim. Hanya kemarin kami ada pengajian. Terus kami ada undang ini satu Ustadz. Tapi yang bikin ketompong hati mengganjal itu Ustadz bilang dong bicara tentang sholat. Tapi menurut itu Ustadz bilang sholat itu cukup niat saja dan duduk saja, tidak perlu gerakan fisik. Nah itu kayak bertentangan dengan ketompong Isi hati. Iya, bukan isi hati, Karena tapi ajaran ajarannya Islam. kita. Iya. Tapi itu kayaknya dalam kutub pikiran ini ajaran kayak ajaran sesat, ajaran menyimpang begitu. Oh iya. Jadi bagaimana sholat itu tidak perlu berdiri, tidak perlu gerakan fisik. Jadi Cukup niat. Cukup niat dan duduk tenang saja untuk Ya, sholat. Oke, kalau begitu apakah ibu-ibu ada buktinya bahwa Pak Ustadz ini menyimpang? Ada Ibu, ketemu ada video diam-diam. Oh, begitu. Iya, coba Ibu lihat. Allah, coba. Jadi apalah gunanya Anda naik turun tapi tidak mengingat Tuhan Anda? Mendingan
kita duduk sejenak, kemudian kita ingat Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begini lebih baik kita laporkan saja ke Pak Kasih supaya Pak Kasih tindaki, ya. Ya, Ibu, itu Ibu, teman Oke, kalau begitu saya sampaikan dulu ke Pak Kasih ya. Pak Ya, Kasih Ibu, siap siap. menerima tamu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Kasih. Ya, Ini bagaimana? saya ada mau sampaikan, di luar ada tamu yang mengadu bahwa ada ustadz yang menyampaikan tentang sholat itu menyimpang, dan mereka mau ketemu langsung dengan Pak Kasih. Masya Allah. Boleh? Ya, tafadhal, silakan. Boleh, boleh. Oke. Ada, Saya panggil. ada orang. Ada mereka. Saya panggil ya. Ya, ya. Terima kasih Pak Kasih. Ya, ya. Saya panggil dulu. Ayo, masuk ibu-ibu kesayang yang cantik soleha. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Baik Ibu, tadi saya dapat laporan informasi dari Ibu Hamalna, penyuluh agama Islam kita. Katanya ada mau pengaduan. Pengaduan apa, Bunda? Iya, begini Bapak, sebenarnya kami mohon maaf. Ini kemarin kami kan di Majelis Taklim. Majelis taklim apa? Majelis Taklim Asy-Syifa. Asyifa, ya. Jadi kemarin kami ada undang ini Ustadz untuk penceramah. Nah, akan tetapi itu Ustadz bahas masalah sholat, tetapi tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Kalau menurut kami sih, karena yang beliau sampaikan, bisa kok sholat itu tidak perlu dengan gerakan fisik, tetapi hanya niat sah dengan duduk tenang, itu kita sholat. Itu Bapak. Jadi ada juga kami ada video dan Oh, ya, ya, ya. Mana coba? Kondisi terbaik seseorang ketika ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ustadz Abdul Salul nih. iya benar. Iya benar. Masya Allah. Mendingan Maksudnya ini acaranya kemarin acara Majelis Taklim. Iya Bapak. Undanglah Ustadz ke sana. Iya. Di sana dia menjelaskan tentang tata cara sholat. Iya. Sholatnya itu tidak harus dengan gerakan, Iya. cukup dengan Niat niat saja. niat saja. Oh iya. Baik, keluhan Ibu sudah saya tampung. Insya Allah kami dari Kementerian Agama Kota Kupang dalam hal ini Kasih Bimas Islam akan memanggil Ustadz yang bersangkutan untuk kami sampaikan. Kami pelajari dan kami pengen tahu maksud ajaran itu apa. Kalau ajaran itu menyimpang menurut syariat dan aturan undang-undang di negara kita, maka kami akan tindak lanjuti bersama dengan instansi terkait. Oke? Siap. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Terima kasih Bapak atas Sama-sama. penerimaan. Kalau ada pengeluhan apa-apa saja tentang agama, tentang kerukunan umat beragama, datang saja di Kementerian Agama. Siap Ya. Bapak. Ya. Terima kasih. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ustaz, mari, silakan dulu. mana Pak saya dipanggil? Ya. Baik, Ustadz, Masya Allah sudah datang. Tabarakallah. Jadi begini Ustadz, Ustadz saya panggil ke sini nih untuk saya sampaikan bahwa kami dari Kementerian Agama Kota Kupang dalam hal ini bimbingan masyarakat Islam memanggil Ustadz ke sini untuk menyampaikan bahwa apa yang sudah kami dengar pengaduan dari Majelis Taklim Asy-Syifa terkait ceramah Ustadz di sana itu menyimpang. Maka kami sampaikan ke Ustadz untuk tidak melakukan itu lagi yang tidak sesuai dengan aturan di dalam negeri kita ini. Jadi penodaan agama dalam berupa
penyampaian perilaku menyimpang atau semacam isu sara lainnya. Jangan sampai itu terjadi lagi, karena tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah di negeri kita. Jadi kalau bisa antum menyampaikan itu sesuai dengan kaedah-kaedah yang terkandung di dalam ajaran Islam, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditulis secara baik oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini jangan terulang lagi, saya mohon, biar jangan membuat resah, karena ini baru majelis taklim 1, jangan sampai ini membuat sesuatu yang resah untuk masyarakat di Kota Kupang. Kami sebagai Kementerian Agama mengatur dan menindaklanjuti bila ada perilaku menyimpang di Kota Kupang. Ya Ustaz? Siap. Oke, syukron. Saya senang itu kalau Ustaz. Afwan. Ayo.